Halo, nama saya Misha Wahyuningtyas Andrianto dengan NIM 0116042231. Di sini saya akan menjelaskan AFL 1 statistik dengan dua penugasan. Yang pertama yaitu two sample t-test atau uji sebelum dan sesudah dengan dua sampel. Dan selanjutnya yaitu uji regresi linear berganda. Untuk penugasan yang pertama, saya sudah menyiapkan perbedaan harga emas sebelum dan sesudah kenaikan suku bunga Bank Sentral pada tahun 2022, tepatnya di bulan September dan juga November. Selanjutnya langsung saja kita buka Stata. Di sini kita masukkan data ya teman-teman. Tinggal di copy dari Excel-nya. Lalu kita paste di statanya. Nah, kita harus pencet yang bawah karena supaya bisa masuk ke variabelnya ya, teman-teman. Di sini kita juga boleh save dengan cara file, lalu kita save as. Dan kita langsung saja beri nama. Saya kasih nama data statistik uji beda AFL 1. Lanjut kita running di Stata. Yang pertama yaitu uji normalitas dengan coding SK-test nilai sebelum 2022. Di sini kita bisa lihat prop C-nya yaitu lebih besar daripada 0,05, maka data berdistribusi normal. Selanjutnya yaitu kita menguji normalitas sesudah yaitu di bulan November 2022. Di sini prop C2-nya yaitu 0,0701 yang dimana lebih besar dari 0,05, maka data juga berdistribusi normal. Selanjutnya yaitu kita uji homogenitas dengan coding SD-test nilai sebelum September 2022 sama dengan nilai sesudah November 2022. Nah, berdasarkan homogenitasnya diperoleh nilai p-value sebesar 0,000 yang dimana kurang dari 0,05, sehingga dapat disimpulkan bahwa varian kedua kelompok data tidak homogen. Maka analisis dilanjutkan menggunakan paired sample t-test atau uji T. Dengan coding t-test, nilai sebelum September 2022 sama dengan nilai sesudah November 2022. Dan jangan lupa tambahkan koma unpaired. Berdasarkan hasil uji beda menggunakan independent t-test, p-value sebesar 0,00. Karena p-value lebih kecil daripada 0,5, maka H0-nya ditolak dan H1-nya diterima. Hal ini dapat menunjukkan bahwa perbedaan yang sangat signifikan antara harga emas sebelum dan juga sesudah suku bunga Bank Sentral. Selanjutnya yaitu kita uji dengan paired sample t-test. Dengan coding t-test, nilai sebelum September 2022 sama dengan 2 kali nilai sesudah 2022. Berdasarkan hasil di atas, p-value-nya menunjukkan angka 0,00 yang dimana itu di bawah 0,05, maka H0-nya ditolak dan H1-nya diterima. Dapat disimpulkan bahwa terdapat perbedaan yang signifikan antara harga emas sebelum dan juga sesudah kenaikan suku bunga Bank Sentral. Rata-rata harga emas sesudah kenaikan suku bunga lebih tinggi dibandingkan sebelum kenaikan suku bunga. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan uji regresi linear berganda. Nah, di sini saya sudah punya data, yaitu yang pertama harga emas sebagai variabel independennya, inflasi bulanan sebagai X1, kurs tengah sebagai X2, dan juga harga emas dunia sebagai X3-nya. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke dalam Stata. Nah, di sini kita langsung masukkan saja data yang sudah kita ambil tadi dengan cara seperti ini. Kita tinggal copy and paste. Nah, kita harus paste di trade first row as variable name. Nah, ini bisa kita langsung save dengan
di file, save as. Nah, kita kasih nama AFL statistik. Statistik. Sudah ke save, lalu otomatis ini akan masuk ke dalam sini ya teman-teman variabelnya. Nah, oke, langkah pertamanya yaitu kita harus menguji normalitasnya. Nah, cara menguji normalitasnya adalah dengan coding reg. Kita tulis di sini ya teman-teman, reg spasi harga emas, inflasi bulanan, kurs tengah, dan juga harga emas dunia. Lalu kita running. Nah, di sini sudah ketahuan hasilnya ya teman-teman. Nah, untuk kita mengetahui bahwa ini apakah data kita itu normal atau tidak, kita bisa tambahkan res, f. Nah, di sini akan menambah variabel baru yaitu res atau residual. Nah, cara menguji normalitasnya itu adalah sktest, lalu kita ambil res, lalu kita run. Nah, di sini hasilnya sudah keluar ya teman-teman. Kita untuk melihat ini apakah ada error atau tidak, kita melihat dari prop besar dari C2-nya ini, apakah di atas 0,05 atau di bawah 0,05. Jika di atas 0,05, maka datanya normal. Apabila kurang dari 0,05, maka datanya tidak normal. Nah, hasil dari data kita ini adalah 0,2136, yang dimana lebih besar daripada 0,05. Maka H0-nya itu diterima dan juga residualnya berdistribusi secara normal. Nah, selanjutnya, kita pada masuk ke uji linearitas. Nah, ini yang jarang digunakan. Cuman kita harus tetap uji ya, teman-teman. Dengan cara start of test RHS. Kita coba running. Pada output pertama ini, hasilnya 0. Prop-nya itu besar dari F sama dengan 0,2861. Yang dimana 0,2861 ini besar dari 0,05. Yang menghasilkan H0-nya itu diterima, tidak ada variabel penting yang terlewat, dan juga model regresi sudah spesifik dengan baik. Nah, selanjutnya yaitu kita coba dengan paling umum dipakai. Nah, ini tuh sama aja ya teman-teman, cuman tidak ada RHS-nya. Apakah hasilnya sama atau berbeda? Nah, di sini keluar 0, prop-nya itu keluar, prop besar dari F-nya itu keluar 0,39,69, yang maka artinya itu H0-nya diterima dan juga tidak ada kesalahan spesifikasi pada modelnya. Nah, selanjutnya yaitu kita mau uji multikolinearitasnya dengan cara VIF, VIF. Lalu kita running ya teman-teman. Nah, di sini itu langsung muncul dengan mean VIF 1,07. VIF apabila kurang dari 10, maka hasilnya tidak ada multikolinearitas. Sedangkan VIF 5-10 itu mulai ada indikasi, dan VIF kurang dari lebih besar dari 10, maka terjadi multikolinearitas. Nah, di sini kan VIF-nya 1,07, yang artinya VIF-nya itu kurang dari 10. Maka tidak terjadi multikolinearitas, variabel dependent tidak saling berkolerasi tinggi, dan juga model regresi ini layak digunakan. Nah, pada intinya tuh uji multikolinearitas ini tuh tidak mengalami masalah di multikolinearitasnya. Nah, selanjutnya itu kita uji heteroskedastisitas. Nah, itu dengan cara head test. Head test. Oke. Nah, head test di sini itu hasil outputnya adalah 0,0374. Nah, ini tuh lebih besar dari 0,05 sehingga 0-nya itu ditolak dan terjadi heteroskedastisitas pada model regresi ini. Nah, hal ini tuh bisa ditangani dengan cara menambahkan robust ya teman-teman. Nah, hal ini tuh bisa diselesaikan dengan menambahkan robust di belakangnya. Nah, jangan lupa VCE robust. Nah, maka di sini nanti akan menjadi normal lagi ya, guys. Nah, setelah dirobus, F prop besar dari F-nya ini 0,0000, maka model regresi secara simulat telah signifikan.
Berdasarkan hasil regresi menggunakan rebus yang standar error itu diperoleh hasil bahwa kurs tengah dan harga emas berpengaruh sangat signifikan terhadap harga emas, sedangkan inflasi bulanan itu tidak berpengaruh signifikan. Setelah dirobus, teman-teman, kita masuk ke uji regresi linear berganda. Apakah uji kita ini tuh berpengaruh positif atau berpengaruh secara negatif? Nah, caranya yaitu reg harga emas inflasi. Kita sekarang melihat apakah bagaimana dengan uji F, uji T, apakah berpengaruh positif atau negatif. Di sini kita bisa lihat uji F-nya. Di sini F-nya 3,20 sama dengan 22,26 ya teman-teman. Dan prop besar dari F-nya sama dengan 0,0000. Nah, kriteria keputusannya adalah jika p-value-nya ini tuh kurang dari 0,05 itu artinya signifikan. Apabila lebih dari 0,005 itu 0,05 itu hasilnya tidak signifikan ya teman-teman. Nah, di sini karena p-value-nya itu uh, lebih kecil daripada 0,05, maka hasilnya itu signifikan. H0-nya itu diterima dan mode regresinya signifikan. Pada uji T-nya, kita melihat dari p-value-nya, yang dimana 0, inflasi bulanannya itu 0,565, yang dimana itu hasilnya lebih dari 0,05, sehingga tidak signifikan hasilnya dan berpengaruh negatif, atau tidak terlalu berpengaruh ya teman-teman. Nah, di kurs tengah ini hasilnya itu 0,001 yang dimana itu tuh lebih kecil daripada 0,05 sehingga artinya itu berpengaruh signifikan atau berpengaruh secara positif. Dan harga emas dunia selanjutnya yaitu 0,000 yang artinya lebih kecil daripada 0,05 yang artinya itu sangat berpengaruh signifikan guys dan positif juga. Sehingga hasil uji T itu menunjukkan bahwa kurs tengah dan harga emas dunia itu berpengaruh positif dan signifikan terhadap harga emas. Sedangkan inflasi bulanan memiliki pengaruh negatif, namun pengaruh negatif yang tidak signifikan terhadap harga emas Indonesia. Nah, oke, selanjutnya kita bagaimana jika memunculkan statistik deskriptif dan juga kolerasinya. Nah, kita juga gampang saja, kita tinggal ketikkan sum M-nya 2 kali. Dan kita langsung enter. Nah, ini langsung keluar hasilnya. Berdasarkan hasil statistik deskripsinya, jumlah observasi data penelitian ini itu sebanyak 24 data bulan. 24 bulan, karena kita memakai 2 tahun ya teman-teman, dari tahun 2022 hingga 2023. Nah, variabel emas memiliki nilai rata-rata sebesar 1.014.253 dan juga inflasi memiliki rata-rata sebesar 0,3325%, sedangkan kurs tengah memiliki rata-rata Rp15.041 dan harga emas dunia memiliki mean rata-rata sebesar 18.880 USD. Nah, selanjutnya yaitu cara membaca regresinya ya teman-teman. Regresi keseluruhannya adalah dengan P Wecor, harga emas, inflasi bulanan, kurs tengah, gold world, dan juga jangan lupa tambahkan SIG star 5. Nah, ini benar-benar ya guys. Kalau yang tadi itu salah. Yang atas ini itu salah ya guys. Nah, bagaimana sih cara membacanya? Yaitu yang pertama, harga emas dan juga inflasi. Di sini kan muncul bahwa P-value-nya itu sebesar 0,2249 ya teman-teman. Nah, itu tuh menandakan bahwa hubungan ini tuh negatif karena lebih dari 0,05. Nah, sedangkan kurs tengah itu tuh memiliki P-value sebesar 0,0084 yang dimana ini tuh berpengaruh positif. Nah, ini tuh karena berpengaruh positif karena 0,084 itu lebih kecil daripada 0,05 sehingga hubungannya itu positif berpengaruh. Nah, pada harga emas dunia, P-value-nya itu 0,000 yang dimana artinya itu positif dan signifikan karena kurang dari 0,05. Nah, hubungan antara variabel independennya, inflasi terhadap gold world. Nah, ini ya guys, P-value-nya itu sebesar 0,6054. Nah, ini tuh hubungannya tuh sangat lemah dan berarti tidak signifikan, tidak berpengaruh ya guys. Dan selanjutnya itu antara kurs dan juga harga emas dunia dengan P-value 0,5437. Hubungannya itu positif
dan juga berpengaruh tidak terlalu signifikan. Nah, sedangkan uh, harga emas dunia dan harga emas dunia ini tentu saja sangat berpengaruh signifikan ya guys. Selanjutnya yaitu trial uji autokorelasi dengan time series ya teman-teman. Nah, ini tuh kita harus menambah variabel baru dengan cara gen waktu sama dengan underscore n. Di sini akan muncul variabel baru yaitu waktu. Dan kita harus memasukkan ts set waktu. Nah, setelah di running kita baru masukkan rect harga emas, inflasi bulanan, kurs tengah, gold world, lalu kita running. Nah, di sini hasilnya sudah keluar ya teman-teman, seperti yang tadi. Nah, selanjutnya yaitu kita baru masukkan estat Watson. Maka di sini akan keluar hasilnya dengan hasil 1,319292. Nah, ini tuh mendekati 2. Nah, ada sedikit indikasi autokorelasi yang positif, tetapi tidak kuat. Nah, selanjutnya yaitu kita uji dengan Bigat Frey. Nah, cara membacanya bagaimana teman-teman? Cara membacanya di sini hasilnya prop besar dari G2 yang kita baca adalah ini menghasilkan 0,2704 yang artinya p-value-nya ini lebih besar daripada 0,05 sehingga H0-nya itu diterima dan tidak ada autokorelasi pada model regresi. Jadi walaupun DP-nya 1,319 maka tapi hasil Bruce Godfrey-nya ini menunjukkan tidak ada korelasi. Nah, model regresi ini tidak mengalami masalah autokorelasi. Terima kasih.